16 kelompok terbang asal Indonesia hari ini dijadwalkan tiba di Tanah Suci dengan total ribuan jamaah. Lantas bagaimana persiapan haji di Tanah Suci tahun ini? Sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah, Nasrullah Jasab. Selamat malam waktu Indonesia, Pak. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Arab Saudi. Iya, selamat sore waktu Arab Saudi. Jadi hari ini jamaah asal Indonesia sudah mulai berdatangan ke Arab Saudi. Bagaimana sejauh ini persiapan haji di sana? Ya, tadi pagi jam 6.45 sudah tiba kloter JKG 1 dari Jakarta melalui jalur fast track. Alhamdulillah mulai dari landing sampai dengan jamaah keluar dari bandara menuju bus berjalan dengan lancar. Tadi juga disambut oleh Wakil Kementerian Haji dan Umroh Bidang Ziarah, Dr. Abdurrahman Muhammad Al-Bijawi. Kemudian juga ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Dr. Abdul Aziz Ahmad, dan Ketua PPIH Arab Saudi, Pak Subhan Khalid, dan beserta kami. Secara umum, hari ini perjalanan haji atau kedatangan jamaah di Arab Saudi berjalan dengan lancar. Kemudian persiapan akomodasi, transportasi, dan catering juga hari ini berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Oke, baik. Pak Nas, ini tahun ini kan sudah ada lebih dari 30% jamaah Indonesia yang merupakan jamaah lansia. Apakah ada persiapan khusus untuk mereka? Ya, tahun ini ada petugas khusus, Hmm? khusus lansia, bahkan ada kepala bidang pelayanan terhadap lansia. Hmm? Hmm? Tadi misalnya di kloter pertama itu ada sekitar 4 atau 5 orang yang menggunakan kursi roda. Kemudian di kloter SOC 1 juga ada beberapa jamaah yang menggunakan kursi roda. Bahkan tadi ketika jamaah di ruang hall di Bandara Madinah, itu ketika akan menuju bus, karena kursi roda yang ada terpakai akhirnya digotong oleh 2 orang petugas. Ya. Ini komitmen Kementerian Agama, Pak Menteri, bahwa haji tahun ini memang haji ramah lansia. Karena itu kita berharap semua petugas, ya terutama petugas lansia, betul-betul dapat melayani jamaah yang lansia ini. Oke, terkait dengan kesehatan mereka, para lansia, apakah juga ada persiapan khusus di sana? Ya, sebetulnya untuk kesehatan sebelum ke Tanah Suci, Hmm? jamaah haji ini melakukan pemeriksaan kesehatan atau yang disebut dengan istitoah kesehatan. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat istitoah kesehatan, jamaah haji baru berhak lunasi. Setelah itu berangkat ke Tanah Suci, pun sebelum keberangkatan diperiksa lagi oleh pihak KKP, ya, yang nanti akan menyatakan bahwa jamaah ini memang layak terbang atau tidak. Jadi ikhtiarnya sudah sedemikian rupa, ya, dan tentu di Tanah Suci pun bahkan di dalam kloter pun ada petugas kesehatan, ada 3 orang petugas kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Bahkan di Madinah dan Mekah pun ada namanya KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selalu siap untuk melayani jamaah haji. Jadi di kloter ada petugas kesehatan, kemudian di Madinah juga ada klinik kesehatan haji, di Mekah juga ada klinik kesehatan haji, bahkan di beberapa tempat di Mekah nanti akan dibuat klinik satelit. Jadi hotel-hotel yang memiliki ruangan besar akan dijadikan ruang layanan gabungan kesehatan bagi para petugas kesehatan untuk melayani jamaah haji, sehingga 24 jam mereka siap melayani jamaah dengan cara piket dan jamaah bisa terlayani dengan baik. Baik, memang harapannya adalah lancar semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan persiapan juga sudah dilakukan sejak di tanah air. Kemarin sebelum keberangkatan juga sudah ada persiapan terkait dengan cuaca panas di sana. Lantas bagaimana dengan keadaan di sana? Apa yang akan dilakukan ketika memang jamaah-jamaah terutama 30% lansia tadi ketika harus menghadapi cuaca panas yang berbeda dengan yang mereka hadapi di tanah air? Ya, ya, hari ini Mas Reza, Hmm? ini di layar kami ini ada 39 derajat Celcius. Artinya jam 4 sore waktu Arab Saudi, ini suhunya masih mendekati 40. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya jam 1, jam 2 siang, atau bahkan nanti di puncak musim panas, ini kemungkinan bisa mencapai 48 atau mungkin bahkan lebih, ya. Oleh karena itu kita meminta kepada jamaah haji pertama untuk tidak melakukan
banyak kegiatan selain kegiatan ibadah. Jadi hotel masjid, kemudian banyak minum tentunya dan makan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan oleh PPIH Arab Saudi ya. Catering yang akan diberikan itu sudah kita perhitungkan betul gizinya dan kandungan yang lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat daya tahan tubuh jamaah haji. Jadi banyak minum, kemudian tidak melakukan kegiatan yang di luar kegiatan ibadah sehingga nanti pada saat masuk puncak musim haji fisik jamaah terjaga dan bisa melaksanakan haji dengan sempurna. Demikian Mas Reza. Baik, Pak Anas, tadi Anda menyebutkan mengenai catering begitu. Kalau kita lihat dari evaluasi tahun lalu, catering ini menjadi salah satu catatan dan juga keluhan dari jamaah. Bagaimana dengan persiapan dan juga antisipasi pada tahun ini? Ya, sebelum kami melakukan penyediaan layanan catering, itu ada tim khusus yang tentunya expert menyusun menu catering. Yang tentu pertimbangannya bukan hanya dari soal rasa, tapi juga dari sisi kesehatan. Rasa tentu menjadi pertimbangan, tapi di sisi lain juga betul dijaga. Jadi ya tentu ada saja jamaah yang merasa ini di lidahnya kurang pas. Meskipun kita berusaha sedemikian rupa agar makanan yang dimakan itu betul-betul cita rasa Indonesia. Bahkan tahun ini ada ketentuan dalam kontrak itu agar menggunakan produk-produk Indonesia ya, setidaknya 30% dari yang ada di Arab Saudi sehingga tesnya atau rasanya itu mendekati dengan masyarakat yang ada di tanah air. Seperti itu Mas Reza. Oke, baik Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat kan dari laporan yang saya dapatkan memang kalau dari jumlah catering akan ditambah begitu. Ini seiring dengan perbedaan jumlah biaya naik haji yang tahun lalu 39,8 juta, tahun ini naik 10 juta menjadi 49,8 juta rupiah. Selain jumlah catering yang juga ditambah, jumlah makannya begitu, apa saja perbedaan yang akan dirasakan jamaah nantinya? Ya, pertama haji itu mendapatkan makan ya baik di Madinah maupun di Mekah. Di Madinah 3 kali selama berada di Madinah, kemudian di Mekah juga demikian selama ada di Mekah. Kemudian bahkan di saat-saat crowded sekalipun ya di menjelang wukuf itu jamaah masih mendapatkan makan. Dan untuk puncak haji di Masair di Arafah, Muzdalifah dan Mina, kami terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan di Masair ini di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan salah satu yang menjadi concern kami adalah makanan. Jadi beberapa kali kami melakukan meal test ya untuk memastikan bahwa yang akan dikonsumsi jamaah nanti di puncak haji itu betul-betul tesnya Indonesia, makanan yang sehat karena dalam situasi yang lelah dan udara panas saya kira asupan gizi itu menjadi penting. Jadi itu bagian dari ikhtiar yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah secara maksimal. Baik, Pak Anas, terakhir ketika memang jamaah sudah sampai di sana, apa yang harus mereka lakukan supaya keadaan dan juga kesehatan mereka tetap terjaga dari awal sampai dengan selesainya ibadah nanti? Ya, tentu kesehatan menjadi hal yang paling utama karena ibadah haji ini ibadah fisik ya. Oleh karena itu sejak jamaah tiba di Arab Saudi tadi di Airport Madinah kami menyampaikan bahwa concern saja untuk ibadah sholat arba'in ya di Masjid Nabawi kalau ada jamaah yang kesehatannya kurang memadai ya tidak memaksakan diri ya. Dan tadi saya ulangi lagi untuk tidak menggunakan waktu di luar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya sekedar jalan mungkin tidak terlalu jauh nggak apa-apa, tapi sekali lagi bahwa jamaah haji akan berada di Arab Saudi ini cukup lama, hampir 40 hari ya. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting sekali sehingga tujuan utama nanti ketika di masa puncak haji, ketika wukuf di Arafah, mabit di Mina, melontar dan seterusnya sampai ibadah, itu bisa dilakukan secara sempurna oleh jamaah haji. Tentu juga anjuran dari pihak kesehatan untuk banyak-banyak mengkonsumsi air ya, makan makanan yang sehat ya, tidak sembarangan membeli di tempat-tempat yang
tidak direkomendasikan. Seperti itu Mas Reza. Baik, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kadar air agar tidak dehidrasi begitu ya. Terima kasih Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah Nasrullah Jasab sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Selamat malam.